Perhatikan kedua teman kalian yang sedang di depan. Ini bukan dihukum ya. Nanti betul, ini bukan dihukum. Ini akan mempraktekkan. Coba untuk Fadil dan Faiz, dorong temboknya, dindingnya sekuat tenagamu. Ya, sekuat-kuatnya. Dah. Kuat apa tidak? Kuat. Sulit apa tidak memindahkan dinding? Tidak, ya udah. ternyata tidak bisa berpindah dindingnya, tidak bisa berpindah temboknya. Oke, kembali menghadap sana teman-teman. Coba kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ayo kesimpulan dari kedua teman kalian tadi. Yang pertama, gaya yang dilakukan oleh kedua temanmu disebut gaya otot, menghasilkan gaya otot. Tadi temanmu sedang mendorong dindingnya tidak bisa bergerak. Ternyata yang bergerak adalah yang mendorong malah. Ya, mendorong. Dia berarti sedang melakukan gaya. Gaya yang dihasilkan adalah gaya otot. Nah, kemudian yang berikutnya, silakan ke meja. Fadil dan Faiz akan memperagakan sebuah adegan yang sangat berbahaya. Jangan ditiru kalau tidak profesional, karena ini kedua anaknya sudah profesional, sudah Pak Guru latih, iya, sudah lulus sensor ini. Akan melakukan adegan yang berbahaya. Tidak. Hanya bercanda. Oke, acting saja, iya betul. Sekarang Fadil melakukan gerakan dorongan, kemudian Faiz melakukan gaya tarikan. Coba diperagakan. Yuk, 1, 2, 3. Stop. Apa yang terjadi? Meja berpindah tempat atau bergeser. Sekarang sebaliknya, Faiz yang dorong, ya Fadil yang menarik. Iya. Apa yang terjadi lagi? Benda atau mejanya berpindah tempat. Kemudian yang dilakukan oleh Fadil yang pertama tadi. Fadil yang pertama tadi melakukan gerakan apa? Dorongan atau mendorong. Kemudian Faiz tadi melakukan gerakan apa yang pertama? Tarikan atau menarik. Ketika kita mendorong atau menarik, kemudian coba berdua diangkat mejanya. Nah, bisa nggak diangkat? Ternyata bisa. Oke, turunkan lagi. Berarti kedua anak ini, temanmu ini sedang melakukan gaya pada benda tersebut. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Dikembalikan mejanya. Terima kasih ya untuk Fadil dan Faiz. Nah, kesimpulannya Fadil dan Faiz tadi melakukan mendorong dan menarik, mengangkat juga sebuah benda, yaitu meja. Ketika Fadil dan Faiz itu memberikan sebuah tenaga dalam ini dikeluarkan. Kalau istilah IPA-nya itu berarti Fadil dan Faiz sedang memberikan gaya. Kalau dalam IPA itu gaya. Gerakan yang dilakukan oleh kedua temanmu tadi itu disebut gaya. Sekarang kita simpulkan, berarti gaya itu apa ya? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan.
Tadi Faiz dan Fadil itu melakukan dua kegiatan, yaitu kegiatan mendorong, kegiatan menarik. Nah, tarikan dan dorongan inilah yang disebut dengan gaya. Interaksi ini akan menggerakkan benda dengan bebas. Bendanya bisa maju, bisa mundur, bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri. Akibatnya benda yang tadinya diam akan apa? Benda yang diam akan berpindah tempat atau bergerak. Jadi Faiz dan Fadil tadi ketika mendorong dan menarik meja, mereka itu mengeluarkan tenaga atau gaya. Gaya yang dikeluarkan oleh kedua temanmu tadi adalah atau disebut gaya otot. Gaya yang keluar dari tubuhmu sendiri. Gaya otot tadi. Terus apa Pak gaya otot itu? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh siapa? Manusia. Oleh manusia, betul. Dan juga hewan menggunakan otot pada tubuhmu sendiri. Ada yang tidak punya otot? Nggak mungkin hidup. Iya, karena semua manusia pasti punya otot. Hewan pun juga punya. Contoh ketika kamu lagi sakit di rumah sakit, Pak dokter itu kepengin memberikan suntikan dalam bentuk infus. Pernah diinfus? Iya, istilah medisnya opnam. Nah, ketika disuntik, apanya yang disuntik? Otot yang terdapat di tangan. Nah, di dalam tangan itu ada otot. Kemudian pada hewan pun juga terdapat otot. Nah, otot inilah yang memberikan atau merubah benda yang tadinya diam menjadi bergerak karena dilakukan dorongan dan tarikan. Ulangi sekali lagi. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Dua materi, sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum tentang gaya? Sudah? Gaya apa ya? Ulangi lagi tadi Faiz, Fadil. Gaya tadi apa ya? Tarikan atau dorongan kepada suatu benda. Terus gaya yang dihasilkan oleh Fadil dan Faiz tadi apa namanya? Gaya otot. Sudah ya, sudah dua, gaya dan gaya otot. Materi pagi ini kita membahas tentang gaya. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan dengan gaya yang berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya yang kedua. Tadi yang pertama gaya otot, sudah paham, sudah diingat-ingat. Kemudian gaya yang kedua, kalian pernah nggak mungkin waktu di TK itu bermain prosotan? Bahasa Jawanya prosotan. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Seluncuran. Ya, waktu di TK ada sebuah permainan yang dari atas, kemudian kamu merosot ke bawah seluncuran ya gitu ya. Nah, pernah ya? Bahkan mungkin yang tidak TK pun juga pernah bermain ke TK. Nah, kenapa kok kamu bisa sampai meluncur merosot dari atas sampai bawah?
Karena ayo, kenapa kok bisa sampai bawah? Kenapa? Licin. Oke, betul, licin. Apanya yang licin? Permukaannya, betul. Permukaannya licin, jadi kamu bisa merosot sampai ke bawah. Apalagi yang menyebabkan kamu sampai ke bawah? Apalagi yang menyebabkan kamu itu bisa sampai ke bawah itu loh. Berat tubuhmu. Kalau kamu misalnya berat, maka kamu bisa merosot sampai ke bawah. Tapi kalau kamu ringan, kira-kira bisa merosot nggak? Ringannya seperti apa, Pak? Ada nggak ya tubuh manusia itu yang ringannya seperti kapas? Ada. Atau misalnya kamu naruh kapas dah. Kamu naruh kapas di atas perosotan itu, disuruh balapan. Yang satunya kelereng, yang satunya kapas. Kira-kira yang akan bisa merosot yang mana? Kelereng. Kenapa kok kelereng? Karena lebih berat. Berat. Dia mempunyai berat, mempunyai massa ya, mempunyai sebuah bentuk yang lebih berat daripada beban yang lebih berat daripada kapas atau kertas. Coba kertas kalau misalkan dia lembaran dengan kertas yang dikuas-kuas apa? Dibentuk itu loh, dibentuk kayak lingkar, kayak bulat-bulat, dibikin bulat-bulat, ya. Coba kamu sama-sama jatuhkan dari atas. Kertas yang lembaran seperti ini. Kemudian dengan kertas yang dikuas-kuas. Nah, ini contoh ya, contoh. Hanya sekedar contoh. Ini adalah kertas lembaran. Tidak Pak Guru apa-apakan, utuh ya, kertas lembarnya utuh. Kemudian yang satunya lagi kertas, tapi sudah Pak Guru remas-remas. Nah, remas-remas. Coba kira-kira nih, kalau misalkan Pak Guru jatuhkan kedua benda ini, kertas ini, yang akan duluan sampai ke bawah, yang mana? Yang diremas-remas apa yang foto? Kita boleh buktikan ya, kita buktikan bersama. Simsalabim jadi apa? Iya, kita jadi apa? Jadi pemenang nanti. Oke. Kita buktikan mana yang akan jatuh ke tanah lebih dulu. Bukan tanah. Ini apa ini? Keramik lantai. Oke, lantai betul. Yang jatuh ke lantai dulu yang mana ya? Kita buktikan bersama. Satu, kita bersama-sama. Satu, dua, tiga. Yang mana? Iya, kenapa kok bisa ya Pak ya? Padahal sama kertasnya. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang ini, bahwa benda yang mempunyai beban itu biasanya dia lebih cepat daripada benda yang bebannya lebih ringan. Kalau berat itu biasanya lebih cepat akan jatuh atau menggelinding atau seluncur jatuh sampai ke lantai daripada benda yang bebannya lebih ringan. Kita buktikan lagi. Misalnya ada sebuah penghapus. Oke, Pak Guru punya sebuah papan. Ya, papan. Ini papan. Ada sebuah papan. Papannya ini ada dua permukaan. Ini permukaannya kasar, sebelah sini kasar. Permukaannya sebelah sini lebih halus. Kasar dan halus. Nah, biar tidak jatuh, paskan di luas-luasnya. Apa yang akan terjadi? Ini ada sebuah penghapus.
Ada sebuah penghapus dua ini ya. Ada sebuah penghapus dua. Baso berarti kalau so ini satu. Ada dua buah penghapus. Dua buah penghapus ini akan Pak Guru taruh di atas, kemudian disuruh balapan. Ini Marquez, ini Rossi. Kalau kebalik, ini Rossi, ini Marquez ya. Kemudian Pak Guru ambil permukaan yang kasar dulu. Ini juga ada yang halus dan yang kasar. Pak Guru ambil yang kasar dulu. Kemudian ini juga kasar, ini juga halus. Pak Guru juga ambil yang kasar dulu. Apakah yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Ternyata mungkin bensinnya habis. Dia tidak mau bergerak karena kasar ketemu kasar. Coba kalau misalkan ini permukaan yang ininya kasar, Pak Guru pakai rodanya yang halus, nanti rodanya kasar, sekarang rodanya halus. Ya, balik. Apakah yang terjadi? Ini nggak nyampe bawah, ini juga bisa nyampe bawah, cuman kalau misalnya dilihat posisinya dari yang tadinya di atas, dia sudah turun ke bawah, walaupun tidak sampai ke lantai. Kemudian kita praktekkan lagi dengan permukaan yang berikutnya, yaitu yang halus. Nah, yang halus. Oke, lanjutnya berikutnya, ini sama-sama halus ini ya. Mau yang kasar dulu, yang halus dulu? Kalian pilih Marquez apa pilih Rossi? Rossi sama Marquez. Oke, kita buktikan dulu. Ini permukaannya halus. Yang tadi yang di bawah itu kasar. Ini halus, lebih halus dari yang tadi. Ya, coba kita buktikan. Apakah yang akan terjadi pada kedua pembalap ini? Dengan roda yang kasar dulu, roda yang kasar. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Ternyata diam, tidak bergerak. Coba kita gunakan permukaan yang lebih halus. Ya, kita gunakan permukaan yang halus. Apakah yang akan terjadi oleh permukaan ini? Ini biar tidak terus terkendala di jalan, dihaluskan dulu ininya. Nah, ya ini ternyata agak kasar juga ini. Ada kertasnya sih. Kalau ini ada kertasnya. Kalau ini ada kertasnya. Oke, kita buktikan apa yang akan terjadi. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Oh, ternyata ketika permukaannya halus, oke kita ambil kesimpulannya. Kita ambil kesimpulan, ternyata kalau permukaannya itu halus ketemu halus, dia bisa lebih cepat turun sampai ke lantai. Kalau permukaannya kasar, ini kasarnya ada kertasnya sini ya. Kalau ini kan ada kertasnya, makanya dia berhenti di jalan, ngomong dulu. Nah, kalau misalkan permukaannya kasar, dia lebih lambat, gelindingnya, berputarnya itu lebih lambat. Ada yang bawa kelereng? Ada yang bawa kelereng ya, maksudnya ada yang mau bola kecil. Bola kecil. Adanya yang sedengan Pak. Yang merah, ada bola. Bola apa kalau bisa sih? Yang menangkap bolanya. Kalau bola plastik. Tidak. Ada. Oke, ini contoh bola. Kalau bola ini sebenarnya ringan karena terbuat dari plastik. Kalau misalnya bola yang asli kan terbuat dari karet, itu beda. Ini ringan. Coba kalau misalnya ada bola satu lagi, ini cukup ringan. Apabila ada benda dengan permukaan yang licin, ini permukaan licin nih. Ini licin, juga licin. Ketika ditaruh di atas, dia akan menggelinding lebih cepat. Ya, apalagi kalau misalnya ada anak kelerengnya, itu bagus lagi untuk peragaan.
Ya kebetulan Pak Guru tidak siap untuk kelerengnya karena tidak ada. Artinya di rumah tadi Pak Guru tadi sebenarnya mau membawa kelereng, tapi takutnya cuma panjinya nggak ada. Ya, ternyata ada semua. Kita simpulkan. Saat penghapus tadi diberikan dorongan oleh Pak Guru tadi, diberikan sedikit dorongan, didorong sedikit, atau juga bisa ditarik dari bawah kalau pakai tambang bisa juga, tapi tadi tidak ditarik, hanya didorong saja, maka akan terjadi gesekan. Gesekannya di mana, Pak? Di permukaan. Ini yang namanya gesek seperti ini. Ini gesek. Ini gesek. Ya, ini gesek. Apa yang digesek? Ini permukaan bendanya dengan permukaan sisi bidang miringnya ini. Ini gesek bertemu. Gesek. Kalau seperti ini gesek bukan? Ini gesek enggak? Tidak, dia diam. Kalau bergerak itu baru yang namanya. Nah, ini gesek kalau bergerak. Kalau diam berarti tidak melakukan gesekan. Nah, gesekan antara penghapus tadi dengan permukaan bidang miring ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Berarti benda yang tadi penghapus itu sudah terjadi yang namanya gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Kebetulan ini papanya diam. Coba kalau misalkan papanya bisa bergerak seperti contohnya roda ban sepeda. Ketika kamu mengayuh sepeda, yang bergerak apanya? Roda, ban. Rodanya bergerak, berputar. Kemudian tiba-tiba kamu rem depan. Ada enggak sih sepedamu remnya, ada enggak? Ada. Ini yang punya sepeda biasanya Ashraf ini, tapi Ashraf nggak masuk ya. Iya, artinya sepedanya itu kelihatan ada remnya apa tidak itu, karena sepedanya seperti itu Ashraf. Kalau misalkan sepedamu ketika sedang berputar bergerak tiba-tiba direm, akan terjadi gesekan apa tidak? Ya, gesekannya itu gesekan antara apa dan apa? Karet rem. Kalau pernah nggak kamu lihat kalau ketika sedang ngerem mendadak misalnya, apa yang bergerak dulu? Ketika kamu tarik remnya, yang bergerak ada nggak? Di roda? Ada. Nah, itulah yang namanya karet rem. Nah, karet rem itu akan bergesekan dengan, kalau istilahnya itu pelek, ya pelek, dia ngerem di situ. Kemudian bergesek antara karet dan pelek, permukaannya yang saling bergesekan. Semakin lebar dan luas permukaan benda, ini contoh, semakin lebar dan luas, seandainya itu sampai sana, panjangnya itu sampai mejanya Fadil, panjang sampai sana, miringnya lebih miring berarti kan? Benda yang bergesekan maka gaya gesek akan semakin besar. Perhatikan, kalau misalkan penghapus tadi, ini Pak Guru taruh di sini, kemudian Pak Guru kasih gaya dorong, nah dia akan turun. Berarti gaya gesek ini semakin kecil. Kalau misalkan Pak Guru, nah seperti ini, seandainya bisa panjang sampai sana, berarti gaya geseknya semakin lama kan? Lama sampai dari sini sampai sana kan lama. Maka juga terus semakin besar.
untuk terjadi gesekan itu semakin besar. Kalau seandainya papannya ini semakin panjang atau luas atau lebar ini. Ulangi lagi kesimpulannya. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Terlalu panjang nih permukaannya misalnya. Kita simpulkan peragaan tadi. Gaya yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Itu namanya gaya gesek. Gaya gesek muncul terjadi apabila dua buah benda, nih ada dua bendanya berarti, harus bersentuhan antara bendanya dan permukaan bidang miringnya ini. Harus bersentuhan. Kalau tidak bersentuhan ya tidak mungkin terjadi gesekan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair. Air pun juga bisa. Kalau airnya ditaruh di atas, kemudian kita tumpahkan, maka airnya akan seperti apa? Bergerak apa diam? Bergerak. Bergerak dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Betul sekali, Cindy. Ataupun gas juga sama, bisa bergerak juga. Asap rokok atau asap, jangan rokok ya, asap yang ada di panggung itu biasanya kan keluar asap. Kemudian pembakaran, kamu pernah nggak main asap pembakaran? Kalau Pak Guru kecil dulu, zamannya kecil, itu memang pernah main. Kalau ada orang sedang bakar sampah, di atasnya Pak Guru tangkep asapnya pakai plastik kresek. Nah, kan nanti asapnya masuk tuh ke dalam plastik kresek, ikat, terus nanti dijemburkan. Bus. Nah, dia keluar asapnya, asap putih. Itu dulu mainannya Pak Guru seperti itu. Nah, kalau misalkan asap itu Pak Guru taruh di atas ini, kemudian disemburkan di permukaan, di atas permukaan ini, maka asapnya akan seperti apa? Turun nggak ke bawah? Turun, karena dilakukan dorongan, didorong, ditekan, didorong, maka dia akan ikut turun. Nah, ada cara untuk memperkecil luas permukaan, yaitu dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil, sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Bendanya akan lebih ringan kalau diberikan roda. Tadi misalnya ada penghapus. Penghapus Pak Guru luncurkan dari atas ke bawah. Coba seandainya penghapus itu Pak Guru kasih roda kecil, seperti roda yang di bawah lemari itu ya, atau di bawah kursi. Di rumahmu ada nggak benda yang ada rodanya di dalam rumah? Seperti mungkin almari kaca. Ada pula semacam kayak kursi atau tempat tidur. Itu kan biasanya yang kayak spring bed itu ya. Itu kan bawahnya biasanya itu tempat tidur anak, itu biasanya ada rodanya. Nah, rodanya besar. Coba kalau rodanya kecil, Pak Guru tempelkan ke penghapus di bawahnya permukaannya.
Kira-kira bandingkan coba antara sebelum diberi roda dengan sesudah diberi roda, lebih cepat yang mana? Sudah diberi roda. Karena apa? Permukaannya makin licin dan juga terasa lebih ringan, sehingga bendanya akan meluncur lebih cepat. Setelah kalian mengenal tentang dua macam gaya apa tadi ya? Gaya otot dan gaya gesek. Coba Pak Guru pengen tahu dari Najwa, juga boleh nih Najwa nih, biar Najwanya tidak ngantukan. Gaya otot. Coba pengertiannya tadi apa? Gaya otot adalah, gaya otot artinya gaya, tuh katanya tadi paham. Gaya, ada yang bisa melengkapi? Oke Cindy, gaya otot itu apa? Iya, gaya yang dihasilkan, yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan. Najwa, paham belum? Ulangi coba. Gaya otot adalah, iya betul, simpelnya seperti itu. Udah pokoknya manusia sama hewan mengeluarkan sebuah gaya disebut gaya otot, gitu. Itu simpelnya seperti itu. Setelah mengenal gaya otot, tadi yang kedua ada gaya gesek. Zahwa, apa ya gaya gesek tadi itu? Gaya gesek adalah, Feliza, silakan dilengkapi. Gaya gesek adalah yang keras, Pak Guru nggak jelas. Gaya kata kuncinya itu melawan arah. Tadi itu kan harus memang bersentuhan kedua bendanya, benda dengan permukaan itu harus bersentuhan, kemudian melawan arah gerakannya. Itu namanya gaya. Contoh seperti ini, gaya gesek ini. Nih. Nah, seperti ini. Ini gaya gesek ini. Ya. Seperti kalian merasa kedinginan, tangan kalian sentuhkan dua-duanya, ada yang ditarik ke bawah, ada yang ditarik ke atas. Maka akan terjadi gaya gesek. Nah, lama-lama menjadi panas apa tidak? Hangat dulu, ya. Hangat dulu kemudian baru menjadi panas. Ini gaya gesek. Ayo coba semuanya lakukan gaya gesek di tangannya. Gaya gesek di tangan kalian coba dilakukan. Bagaimana? Lama-lama kan bagaimana rasanya? Hangat. Berarti itu termasuk cara untuk menghangatkan dirimu sendiri ketika kamu sedang merasa kedinginan. Berarti gaya gesek itu juga bisa menghasilkan panas nanti. Nah, itu sudah ada dua gaya yang kalian pelajari. Coba sekarang Pak Guru tanya lagi. Ikna, Pak Guru minta sebutkan contohnya saja. Gaya, masing-masing gaya yang ada di sekitar kita yang dilakukan setiap hari. Gaya otot dulu. Kira-kira contohnya seperti apa Ikna? Gaya yang dilakukan oleh manusia atau hewan yang setiap hari dilakukan. Apa kira-kira contohnya? Mendorong gerobak. Apa? Oh, mendorong meja. Setiap hari tidak? Ya kalau pekerjaannya di gudang sih mungkin gudang furnitur ya. Gudang furnitur bisa saja mendorong meja. Betul sekali. Ada yang bisa menyebutkan yang lain?
Gaya otot yang selain mendorong meja. Mendorong apa lagi? Jendela. Membuka jendela. Membuka jendela. Betul, ini membuka jendela. Membuka kan berarti melakukan dorongan. Atau menutup pintu, membuka pintu. Menutup biasanya menarik apa mendorong? Tutup. Buka. Menarik dan mendorong. Itu contohnya betul sekali. Kalau misalkan lagi, ini sekarang tidak ada yang punya sumur ya? Menimba air. Ya, yang punya sumur. Kalau menimba air, berarti dia melakukan apa? Tarikan. Dan juga dorongan diulur. Nah, itu contohnya lagi. Dan masih banyak lagi lainnya. Contoh kegiatan sehari-hari yang ada hubungannya dengan gaya otot. Coba kalau sekarang gaya gesek. Yuk sebutkan contohnya yang sehari-hari. Gaya gesek, Angie boleh? Yuk, Angie sebutkan contoh gaya gesek yang kita jumpai, kita temui pada kehidupan sehari-hari. Gaya gesek. Gesekan. Apa yuk? Ini kan di pucung ada overpass tuh. Overpass. Nah, seandainya kamu naik sepeda dari atas, kemudian mau turun ke pasar ke bawah. Nah, betul. Agar tidak bablas karena kamu mau belok ke pasar, berarti akan dilakukan gaya. Iya, gayanya gaya apa? Gesek. Apa yang terjadi gesekannya? Gesekannya itu pada benda apa saja? Roda akan bergesek dengan aspal. Iya, aspalnya bergesek dengan rodanya. Atau rem sepedamu. Kalau naik motor ya rem motor, kalau sepeda ya rem sepeda. Ketika misalkan turun dari overpass, maka kalian akan melakukan pengereman. Nah, ketika sedang mengerem itu terjadi gaya, yaitu gaya gesek, betul. Pertanyaan berikutnya, boleh Fadil? Kapan kira-kira gaya-gaya itu semuanya terjadi? Kapan saja? Kapan saja? Contoh membuka dan menutup pintu. Itu kapan kira-kira? Setiap hari, bisa pagi hari. Bangun tidur, kalau bangunnya kesiangan, tapi jangan sampai kesiangan sih. Bangunnya harus pas subuh karena kamu melakukan sholat subuh. Kemudian kamu membuka jendela, membuka pintu kamar, pintu tengah, pintu belakang, pintu depan dibuka pada pagi hari. Nah, itu berarti terjadi gaya apa ya tadi ya? Gaya otot. Kan kamu dorong sama narik, melakukan dorongan dan melakukan tarikan yang dilakukan oleh tubuhmu sendiri. Manusia. Kalau gaya gesek kapan terjadinya? Ketika kamu sedang mengerem sepeda pas dari tanjakan mau ke turunan. Apa pengaruhnya? Sepedanya akan bagaimana? Akan berhenti. Karena terjadi gaya gesek, maka bendanya akan berhenti. Setelah kalian tadi sudah mengenal tentang dua gaya, yaitu gaya otot dan gaya gesek, kemudian juga sudah percobaan, juga kemudian sudah mengenal contoh-contohnya, sekarang kalian akan mempelajari tentang sifat-sifatnya.
sifat-sifat dari kedua gaya ini. Kalau tadi misalkan gaya gesek adalah macam-macam gaya yang muncul karena ada sebuah sentuhan, karena harus bersentuh, saling bersentuhan kedua bendanya. Sentuhan tersebut terjadi secara langsung di antara dua permukaan benda. Gaya gesek memiliki arah yang berlawanan. Ingat, gaya gesek itu berlawanan. Arah gaya gesek akan berlawanan dengan arah benda tersebut bergerak. Adapun besar atau kecilnya gaya gesek akan ditentukan oleh permukaan bendanya. Seperti tadi tuh, itu kan papannya ada yang halus, ada yang kasar. Kalau misalnya roda ban sepedamu itu gundul, halus, ya, kalau ban yang baru itu kan ada urat-uratnya tuh. Kalau beli ban motor juga sama. Kenapa kok ban motor diberi alur kayak garis-garis itu loh? Ada rambutnya juga kadang-kadang kalau masih baru. Itu ada tujuannya. Jadi kalau misalnya ketika direm pada permukaan yang licin, dia itu tidak ngepot. Kalau bahasa Indonesianya apa itu ngepot? Ya tidak apa namanya, tidak bablas. Jadi ketika direm langsung berhenti. Tapi kalau misalkan permukaan rodamu ban sepeda misalnya kok sudah halus, sudah gundul istilahnya, ketika direm dia masih jalan apa tidak? Masih jalan. Ketika direm sepedamu, rem mendadak, karena permukaan ban roda sepedamu itu halus. Ada yang pernah lihat yang punya ban roda yang halus? Pernah ngerem nggak? Dia berhenti langsung atau masih jalan? Iya betul, masih jalan. Jadi tidak bisa langsung berhenti karena permukaannya halus. Jadi halus dan kasarnya itu ternyata berguna. Semakin halus permukaan benda, awas perhatikan, maka gaya gesekan yang muncul akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesekan yang muncul akan semakin besar. Gaya gesekan juga dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek kinetik dan gaya gesek statis. Itu gaya gesek. Kemudian gaya otot tadi. Yang kedua gaya otot, atau Pak Guru dibalik ya, gaya otot dulu. Nah sekarang gaya otot. Gaya otot tadi dihasilkan oleh siapa? Manusia dan hewan atau makhluk hidup, sama saja. Gaya otot ini timbul karena adanya sebuah tarikan atau dorongan di antara struktur otot dan rangka tubuh. Gaya otot masuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Contohnya ketika ada seorang yang mengangkut beban. Untuk dapat mengangkat beban, otot yang ada di dalam tubuh akan saling berkoordinasi. Hal itulah yang dapat membantu seseorang dapat mengangkat beban tersebut. Otot-otot di dalam tubuh akan berkoordinasi. Hal itu akan membuat tangan dapat bergerak sehingga beban yang ada akan terangkat. Sifat-sifat gaya gesek. Yang pertama tadi berlawanan arah. Sifat gaya gesek yang pertama sesuai dengan pengertiannya tadi itu berlawanan arah. Nah, arah gaya gesekan ini merupakan arah yang berlawanan dari objeknya atau benda yang saling bergesekan. Ketika objek bergerak ke kanan, arah gaya gesekan ini adalah ke kiri. Ketika objek arah gaya gesekan meningkat, bergerak ke bawah dan seterusnya. Itu yang pertama, berlawanan arah. Yang kedua, sifat yang kedua yaitu menghambat gerak benda.
menghambat gerak benda. Tadi sepedamu sedang meluncur dari overpass, kemudian kamu rem mendadak sampai di bawah, maka sepedamu akan berhenti. Itu namanya sama dengan menghambat gerak benda. Yang ketiga, sifat gaya gesek yang ketiga yaitu besar gaya dipengaruhi luas bidang. Besar gaya dipengaruhi luas bidang. Untuk objek yang bergerak di udara, misalnya kayak tadi itu kertas ya, kertas yang Pak Guru jatuhkan, ini dipengaruhi oleh area yang menyentuh objek. Semakin menyentuh, semakin besar gesekan dan sebaliknya. Kemudian sifat yang keempat, besar gaya tergantung tingkat kekerasan. Besar gaya tergantung tingkat kekerasan. Untuk benda tetap yang bergerak, di atas benda yang tetap, besar gaya gesekannya dipengaruhi oleh kekerasan permukaan benda bersinggungan. Semakin tinggi permukaan objek, semakin besar gesekan dan sebaliknya. Tuh, itu sifat-sifat dari gaya gesek. Pengaruh gaya otot diantaranya itu memberikan percepatan pada benda yang diam. Benda yang tadinya diam itu bisa bergerak bahkan lebih cepat karena diberi gaya otot. Nah itu memberikan percepatan pada benda yang diam. Yang kedua, mengubah kecepatan benda. Benda yang tadinya bergerak lambat, tapi karena kamu kasih atau diberi gaya otot, maka benda yang tadinya lambat bisa bergerak lebih cepat. Yang ketiga, menghentikan percepatan benda. Gaya otot itu bisa menghentikan percepatan benda. Yang berikutnya yaitu mengubah arah gerak benda. Bisa mengubah arah gerak benda. Kemudian yang berikutnya yaitu mengubah bentuk benda. Mengubah bentuk benda. Sifat-sifat dari gaya. Yang pertama, dapat mengubah bentuk benda. Sifat-sifat gaya dapat mengubah bentuk benda. Kemudian yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Gaya dapat mengubah arah benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Atau sebaliknya, gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam.
Yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, itu tadi kita sudah belajar membahas tentang gaya otot, gaya gesek, sifat-sifatnya, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari sudah kita bahas. Adakah yang ingin bertanya? Benar, sudah paham? Nanti kalau Najwa ditanya lagi, paham belum? Paham. Ketika Pak Guru tanya lagi malah ternyata belum, karena mungkin ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Nah, beruntung bagi anak-anak yang selalu mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Jadi ada yang masuk ke dalam pikirannya, ilmunya bisa terserap. Tapi yang hanya bercanda sendiri, ngobrol sendiri, sibuk sendiri dengan kegiatannya, ya resikonya tidak paham. Ketika ditanya, paham belum? Jawabannya paham. Tapi ketika ditanya balik, ternyata belum paham. Kalian pernah melihat sepatu bola apa tidak? Pernah? Atau mungkin punya? Punya sepatu bola? Ya mungkin milik kakakmu lah ya, kakakmu atau saudaramu. Di bawah sepatu bola permukaannya itu semacam kayak ada paku-paku lah ya, paku besar gitu. Apa sih istilahnya ya? Ya paku lah. Pada bagian sol sepatu bola di bawah permukaan itu, ya kan? Beda dengan sepatu kita yang pada umumnya gini. Beda nggak? Sepatu bola itu di bawah solnya, di bawah permukaannya itu ada semacam benjolan-benjolan atau paku-paku gitu yang besar pakunya, bukan paku yang kecil temenanan. Itu tujuannya untuk apa sih? Kenapa sepatunya harus seperti itu? Sepatu bola dibuat seperti itu tujuannya untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput, sehingga para pemain bola tidak mudah terpeleset. Jadi kalau lari sekencang-kencangnya itu biasanya minim untuk kepleset. Nah, itu tujuan sepatu bola dibuat seperti itu. Kemudian untuk menggerakkan benda, misalnya apa ya? Misalnya ya, sepedamu, rantai sepeda atau rantai motor. Pernah nggak rantai motormu itu diberi oli? Kenapa? Tujuannya biar apa? Pelumas sih gitu. Ada pelumas khusus rantai, ada itu. Pak Guru juga punya itu, ada. Kenapa sih kok diberi pelumas atau oli pada rantai, pada roda? Tujuannya apa? Agar cara untuk memperkecil gaya gesek, sehingga sepedanya, rodanya lebih mudah untuk didorong, tidak terasa berat, jadi lebih ringan, lebih licin. Itu tujuannya. Nah, demikian tadi kita sudah belajar tentang gaya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang akan menggerakkan benda. Itu gaya. Kata kunci dari gaya adalah tarikan dan dorongan. Gaya membantu kita memindahkan benda.
Gaya bisa membuat benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Saat kalian mendorong atau menarik tadi Fadil sama Faiz, atau mengangkat, ya, Fadil, Faiz mendorong, menarik, mengangkat meja tadi. Kalian berdua mengeluarkan gaya apa tadi? Fadil? Gaya yang keluar gaya otot, ya. Gaya otot kan dikeluarkan oleh manusia tadi sudah. Jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya apa ya? Kalau benda yang bergesekan, gaya gesek, betul. Kalau disimpulkan kalimatnya, gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh apa tadi? Yang pertama ini permukaannya bagaimana? Permukaan papannya seperti apa? Kasar atau licin atau halus? Besar atau kecilnya luas permukaan? Berat atau ringannya suatu benda. Itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya.